Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-84, yang mana setelah pertarungan selesai ronde 9 kemarin antara King Leonidas versus Dewa Apollo, kita akan diperlihatkan dan juga akan dibocorkan siapakah petarung ronde ke-10 yang akan menjadi perwakilan umat manusia. Jadi akan seperti apakah kisah dari bocoran chapter ke-84 kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Oke minasan, seperti biasa, setelah kemarin rilisnya manga Record of Ragnarok chapter ke-83 yang merupakan akhir pertarungan dari ronde 9 antara King Leonidas versus Dewa Apollo, yang mana pertarungan dimenangkan oleh pihak dewa, yaitu Dewa Apollo menggunakan panah sucinya. Nah, di akhir chapter kita diperlihatkan bocoran untuk next chapter berikutnya, yaitu chapter ke-84, di mana dituliskan di Twitter Diary Dian Herjar bahwa akan datang satu orang perwakilan umat manusia kepada Brunhild. Dia sendiri merupakan penonton misterius yang sudah memperhatikan pertarungan Ragnarok dari ronde awal sampai ronde 9 itu. Dan dia sendiri berspekulasi bahwa dia akan membalaskan dendam King Leonidas yang telah dibunuh oleh Dewa Apollo dan akan mengembalikan skornya lagi. Tetapi untuk siapa-siapanya kita masih belum tahu nih, siapa sebenarnya orang yang akan membalaskan King Leonidas ini dan turun di ronde ke-10. Tetapi Sensei juga punya beberapa teori sih terkait orang tersebut. Jadi ini dia. Tapi kalau misalkan kita melihat nih para petarung umat manusia yang belum turun di Valhalla untuk melawan para dewa, itu masih ada beberapa orang lagi. Namun kalau misalnya udah debut itu kan ada 3 nih udah diperlihatkan, yaitu Sakata Kintoki, Okita Shoji, dan juga Michael Nostradamus. Mereka sudah diperlihatkan desainnya seperti apa dan sedang menunggu giliran kapan mereka akan turun. Tetapi untuk Sakata Kintoki, nampaknya dia nggak bakalan turun sih. Sensei jamin nggak bakalan turun di ronde-ronde sekarang ini, karena dia sedang dalam misi mencari Siegfried yang diperintahkan oleh Buddha. Sedangkan 2 orang ini nih, Okita Shoji dan juga Michael Nostradamus, mereka masih nunggu giliran perintah dari Brunhild kapan mereka akan turun. Namun, kalau misalkan kita melihat dari bocoran ya, kedua orang ini tidak termasuk, karena di bocoran tersebut yang datang kepada Brunhild adalah sang penonton misterius yang sudah memperhatikan pertarungan Ragnarok dari awal sampai ronde 9 terakhir itu. Jadi udah dijamin ya bahwa Michael Nostradamus dan Okita Shoji kemungkinan besar tidak akan turun di ronde 10. Dan yang ada kemungkinan adalah 2 orang ini, yaitu siapa? Simo Haiha, sang sniper dari Finlandia, dan juga sang biksu monster, yaitu Grigori Rasputin. Ada kemungkinan 2 orang ini yang akan turun. Tapi Sensei sih lebih prefer ke Simo Haiha yang akan turun. Mengapa demikian? Sensei sendiri memilih Simo Haiha yang akan turun di ronde ke-10 karena kalau misalkan kita lihat ya, dari perspektif bahwa penonton misterius itu bilang dia akan membalaskan dendam dari prajurit terkuat, kita melihat backgroundnya sendiri, Simo Haiha merupakan prajurit dari Finlandia yang mengalahkan pasukan Nazi hingga dia dijuluki sebagai The White Death. Karena background yang sama dan juga sama-sama prajurit, mungkin Simo Haiha sendiri greget dan ingin membalaskan dendam dari King Leonidas tersebut, dan dia meminta izin kepada Brunhild untuk langsung turun melawan para dewa di ronde 10 nanti. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Grigori Rasputin juga memiliki potensi yang sama yang akan turun di ronde ke-10. Mengapa demikian? Karena dari background Grigori Rasputin sendiri, dia merupakan penasehat dari Raja Rusia. Dia sendiri yang membangun kerajaan tersebut, dan bahkan dia sendiri setelah rajanya mati, dia yang menjadi penasehat sang ratu, hingga pada akhirnya dia dibunuh oleh saudara-saudara sang ratu tersebut. Karena kegregatan tersebut, bisa jadi Grigori Rasputin sendiri langsung meminta kepada Brunhild untuk turun di ronde ke-10. Permintaannya langsung di-approve dan bahkan akan menjadi petarung ronde 10 di pertarungan Valhalla melawan para dewa. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan bocoran manga Record of Ragnarok chapter ke-84 dan teori Sensei terkait petarung ronde 10 selanjutnya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pendapat Sensei? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Kita diskusi di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
So tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!